Ada satu lagi teman yang bertanya, bagaimana jika saya dipidana gara-gara tidak bisa membayar hutang atau dituntut pidana gara-gara tidak bisa membayar hutang di pinjaman online ini. Mari kita bahas secara singkat dan semoga mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Dan seperti biasa, saya doakan kalian dalam keadaan sehat, baik jasmani, rohani maupun ekonomi. Dan semoga kita semua terbebas dari segala macam jeratan hutang ya, baik hutang di toko, tetangga, perbankan, kredit motor, atau yang lainnya, dan pinjol pastinya ya. Nah, jadi salah satu teman ini yang bercerita tentang bagaimana jika dipidana, dia takut karena dia memang awal-awal untuk gagal bayar gitu kan, karena nggak sesuai ekspektasi. Yang tadinya ada gambaran uang ternyata nggak ada, sekarang dia kesulitan. Nah, dia cerita ke saya, dia tanya ke saya, ya saya coba pahami lah. Dan ini saya hanya menyampaikan kepada kalian yang mungkin nggak sempat baca, tidak menggurui, tidak menganggap kalian tidak mengerti. Saya tidak menggurui intinya. Dan ini saya, apa yang saya baca aja, apa yang saya ketahui saya sampaikan. Dan mungkin jawaban itu adalah dari pertanyaan ya. Jawaban itu dari pertanyaan yang mengatakan, apa akibat paling berat jika tidak membayar hutang dalam pinjaman online? Oke ya teman-teman ya. Sama-sama kita ketahui jika kita dalam segi finance atau pinjam uang di bank, itu mungkin anggunan kita yang diambil. Misalnya kita anggunannya sertifikat rumah, ya rumah kita akan disita. Namun bisa diambil kembali jika kita sudah mampu melunasinya. Begitupun kredit motor, motornya akan diambil kalau misalkan kita nggak bisa bayar. Dan juga yang lainnya itu dalam segi pinjaman yang menggunakan anggunan ya. Tapi pinjol ini tidak menggunakan anggunan dan banyak sekali orang yang gagal bayar. Banyak sekali. Teman-teman semuanya banyak sekali. Jadi apa sih hukumnya kan gitu. Jadi akibatnya saya takut dipenjara karena sering diteror-teror sama DC. Oke teman-teman, jadi gini. Itu sudah dijelaskan, hukumannya itu tidak ada. Pidananya tidak ada. Saya bacakan. Dalam pasal 19 ayat 2 dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Nah, itu ya teman-teman, itu dijelaskan seperti itu. Dan itu kalau utang piutang itu hukumnya adalah perdata. Perdata ini adalah sebagai bagian dari hukum private. Jadi itu adalah hukum private yang dimana mengatur kepentingan individu. Hukum ini tidak langsung berakibat umum. Misalnya gitu, kayak pidana kan umum gitu kan. Hanya berdampak pada pihak-pihak yang terlibat. Jadi antara kita sama pemberi pinjaman, itu aja itu hukum perdata. Namun apakah akan diperkarakan? Nah, kita simak sedikit ya. Kalau diperkarakan, ada suatu dana-dana lah untuk memperkarakan kasus ini. Sedangkan utang kita itu 1 juta, 1.500.000. Untuk memperkarakannya aja butuh biaya. Dan berapa ratus orang, berapa ribu orang yang melakukan seperti ini. Nah itu ya teman-teman, ini sedikit penjelasan biar mental kita kembali bangkit gitu ya teman-teman ya semuanya ya. Lalu apa? Maksudnya yang menjadi akibat paling fatal ya? Akibat paling fatal ya kita diteror terus. Itu diteror terus, menurut saya diteror terus. Dan bahkan undang-undang mengatakan, peraturan ya, lebih ke peraturan OJK mengatakan kalau lewat 90 hari tidak bisa ditagih. Namun pada prakteknya masih banyak yang menagih, menteror gitu. Nah itu sudah diserahkan ke pihak ketiga gitu. Cuci tangan ya, mungkin cuci tangan ya, dia pihak ketiga. Jadi yang menteror kita yang udah lewat 90 hari itu adalah pihak ketiga gitu teman-teman. Karena mereka juga nggak mau masukin nama kita ke slik OJK gitu kan, atau BI checking atau blacklist lah gitu kan. Kenapa mereka tidak mau? Mereka mau uang kita kembali. Dan itu biasanya berakhir ke negosiasi ya, karena banyak banget yang mau daftarin ke BI checking, ratusan ribu orang loh yang ngalamin pinjol ini gitu. Jadi kalau kalian selama ini berpikir tentang bakal dipidana, bakal ini tidak. Justru kalau misalkan tekanan mereka yang sudah terlalu menekan kita baik secara fisik maupun verbal, bahkan sekarang itu kan banyak di WA tekanan-tekanan yang kurang nyaman, Anda merasa itulah sebuah ancaman, bisa dilaporkan, itu malah bisa menjadi pidana. Gitu. Selain menjadi pidana juga mungkin perusahaan vintage itu bakal dicabut izinnya sama OJK karena itu sudah diatur semua ya teman-teman ya. Bahkan di undang-undang baru nanti rencananya
debt collector ini akan dihapuskan. Debt collector pihak ketiga, tapi nanti saya bahas di next video ya. Ini untuk jawab satu teman aja, biar sama-sama lah kita saling ngerti, kita sama-sama cari wawasan, biar hidup kita lebih sedikit tenang dalam segi membangun mental ya teman-teman ya. Cukup sampai di sini saya rasa jelas. Intinya tidak ada hukum pidana untuk yang tidak membayar utang dalam segi konteks pinjol ya. Kalau bank kan risiko adalah anggunannya ditahan atau disita gitu kan. Cuman ada hukum perdata yang itu bersifat private antara kita sama pemberi pinjaman, dan itu ya pihak-pihak yang terkait lah gitu aja, nggak bisa disebarluaskan. Sudah semuanya sudah ada aturannya gitu, sudah jelas. Itulah bagian dari hukum private ya, hukum private. Jadi kalian cukup tenangkan diri dan fokus aja sama kegiatan. Jika sudah punya uang ya udah bayar, jika belum ada uang ya kebutuhan sehari-hari dulu yang diutamakan. Oke teman-teman ya, sampai di sini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.